Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Nahwu Shorof ya. Nah, Bapak harap semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mempelajari dhamir muttasil yang menunjukkan satu orang ya. Nah, dari huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Nah, baik, hari ini Bapak akan menambahkan yang lainnya. Nah, kenapa Bapak pada saat pembelajaran sebelumnya hanya membahas yang menunjukkan satu orang? Nah, karena itu sangat banyak sekali muncul di buku bahasa Arab ya. Jadi supaya anak-anak tidak asing nanti ketika menemukan kata seperti itu ya. Nah, baik, sekarang Bapak akan membahas semuanya ya. Nah, untuk hari ini kita cukup membahas ke orang ketiga dulu. Orang ketiga itu siapa? Dia ya. Orang ketiga itu dia. Nah, dia. Kenapa dia? Kenapa orang ketiga disebut dia? Karena orangnya tidak ada di hadapan kita. Contohnya misalkan ketika di absen, Asepnya tidak hadir, sakit. Nah, pasti bapak guru atau ibu guru akan bertanya kemana Asep atau kemana dia. Nah, kata gantinya itu dia untuk orang ketiga ya. Nah, dalam bahasa Arab disebutnya dhamir goib. Kenapa goib? Karena orangnya tidak ada di depan kita, tidak ada di hadapan kita. Nah, baik. Sebelumnya anak-anak sudah pernah mempelajari dhamir munfasil ya, yaitu kata ganti nama orang. Nah, untuk yang orang ketiga ini itu ada huwa, huma, hum. Nah, ini untuk orang ketiga laki-laki ya. Apa bedanya? Jika huwa berarti dianya seorang laki-laki. Huma dia dua orang laki-laki, hum dia tiga orang laki-laki ya. Nah, lalu pada hari ini Bapak akan tambahkan dhamir muttasil. Nah, bentuk dhamir muttasil dari huwa itu akan berubah menjadi hu. Nah, jadi wawunya menjadi hilang, jadi hu saja. Dan ingat, dhamir muttasil itu selalu ada di akhir kata ya. Nah, dhamir muttasil ini untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Nah, jika diterjemahkan misalkan dari kata baitun. Pada saat pembelajaran sebelumnya baitun artinya rumah ya. Nah, jika kita tambahkan baituhu menjadi rumah dia atau rumahnya. Nah, yang dimaksudnya di sini adalah pemiliknya, rumahnya satu orang laki-laki. Nah, untuk kata huma dia dua orang laki-laki. Nah, ini dalam bentuk dhamir muttasilnya tidak berubah, sama saja. Hanya saja ini diletakkan di akhir kata. Begitupun untuk hum, ini tidak berubah. Menjadi hum saja, hanya saja diletakkannya di akhir kata. Nah, insya Allah sampai sini bisa dipahami ya. Nah, baik. Sekarang Bapak akan hapus dulu yang dhamir munfasilnya ya. Nah, baik. Kita ambil contoh pada saat pembelajaran sebelumnya anak-anak telah belajar kata baitun yang memiliki arti rumah. Baik ya. Nah, ketika kata baitun disambungkan dengan dhamir muttasil, ingat waktu saat pembelajaran sebelumnya tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Nah, jadi tanwin ininya nanti dihilangkan ketika disambungkan dengan dhamir muttasil ya.
Nah, baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Ini kan tadi baitun itu masih ada tanwinnya. Nah, nanti ketika disambungkan harus dihilangkan menjadi seperti ini ya. Nah, baik. Di kata baitun kita sambungkan dengan dhamir tasil. Nah, dari kata baitun, nah, baitun ditambah huwa. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini jangan ditulis huwa nanti, tapi wawunya hilang berubah menjadi hu ya. Jadi nah, seperti ini. Baituhu. Nah, seperti itu ya. Artinya apa baituhu? Artinya Bapak hapus lagi ya. Nah, baik. Rumahnya atau rumah dia. Dianya berapa orang? 1 laki-laki. Rumahnya 1 laki-laki. Baituhu. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini kan tadi ya. Baitun ditambah huwa ya. Nah, huwanya jangan ditulis, akan berubah jadi hu saja. Baituhu. Nah, ini dalam bentuk dhamir muttasil ya. Nah, sekarang baitun tadi untuk yang kedua tinggal ditambahkan saja, karena untuk menunjukkan 2 orang dan 3 orang ini tidak berubah ya katanya. Jadi tinggal ditambahkan saja tadi, dia 2 orang laki-laki apa? Huma ya. Baitun ditambah huma, jadi di sini ditulis baituhuma. Nah, jadi rumahnya. Rumahnya berapa orang di sini? 2 orang laki-laki. Rumahnya 2 orang laki-laki ya. Bisa dipahami ya. Atau rumah dia 2 orang laki-laki. Nah, untuk yang menunjukkan 3 orang sama, tinggal baitun ditambah hum. Nah, ingat, jika nanti disambung dalam bentuk dhamir muttasil, tanwin ininya dihilangkan. Jadi tidak boleh ditulis. Tidak boleh ditulis menggunakan tanwin atau alif lam ya. Nah, misalkan ditulis jadi begini, baitun huma, tidak boleh. Karena tanwin selalu ada di akhir kata. Jadi tanwinnya hilangkan, berubah jadi harokat u ya. Jadi rumahnya 3 orang laki-laki, atau rumah mereka 3 orang laki-laki, atau banyak laki-laki ya. Nah, seperti itu. Kalian juga kan dalam satu rumah itu tidak seorang ya, banyak. Nah, ini juga bisa, misalkan ingin menceritakan rumah Asep dan keluarganya, berarti kata gantinya rumahnya, banyak orang laki-laki. Nah, seperti itu ya. Nah, yang berubah kesimpulannya, jadi anak-anak yang berubah itu hanya pada kata yang pertama saja. Pada kata huwa berubah jadi hu. Di sini baituhu, rumahnya 1 orang laki-laki. Nah, sedangkan pada kata huma dan hum itu tidak berubah, hanya tinggal ditambah saja. Kata awalnya apa? Baitun, rumah. Tambah huma, jadi tanwinnya hilangkan, lalu sambungkan baituhuma,
rumahnya 2 orang laki-laki. Kemudian baitun tambah hum, tinggal sambungkan saja. Jadi baitu hum, rumahnya banyak laki-laki. Nah, yang dimaksud banyak di sini bisa 3 orang ke atas ya, 3 orang, 4 orang dan seterusnya. Asalkan lebih dari 2 orang itu gunakan kata hum ya, jika lebih dari 2 orang karena orangnya banyak. Nah, seperti itu anak-anak ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, ini untuk yang orang ketiga. Orang ketiga dalam bahasa Arab disebutnya domir goib ya. Nah, ini untuk yang muzakkar, untuk yang laki-laki. Baik. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan berpindah ke domir muttasil. Masih tetap sama ya, domir muttasil, hanya saja untuk yang Bapak tuliskan ini untuk yang muannas atau yang perempuan ya. Nah, ini domir munfasilnya kan untuk yang perempuan, kata ganti orang ketiga yang menunjukkan dia, itu kan ada hiya, dia 1 orang perempuan, huma, dia 2 orang perempuan, dan hunna, dia 3 orang perempuan atau lebih. Nah, jika dianya banyak, kita bisa juga menyebutnya dengan kata mereka, kata gantinya. Nah, seperti itu ya. Nah, baik. Kita masih menggunakan kata baitun. Nah, baik, baitun artinya rumah ya. Nah, baitun ditambah hiya, nah, ini untuk kata hiya ini akan berubah menjadi ha karena diletakkan di akhir kata, akan berubah menjadi ha. Jadi jangan ditulis baitun hiya, nanti ketika disambungkan ditulisnya baituha. Nah, baituha artinya rumahnya 1 orang perempuan atau rumah dia 1 orang perempuan. Nah, jadi maksud 1 orang perempuan ini yang memilikinya ya, yang punya rumahnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kata huma ini tidak berubah. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Baitun ditambah huma. Nah, karena humanya diletakkan di akhir kata, nah jadi hanya berubah bentuknya seperti ini ya. Nah, baik. Baitun huma, ingat ketika disambungkan ke sini kata baitun ini tanwinnya dihilangkan. Nah, jadi ditulis seperti ini. Baituhuma. Nah, rumahnya 2 orang perempuan atau rumah dia 2 orang perempuan atau rumah mereka 2 orang perempuan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata yang terakhir ada kata hunna. Nah, kata domir munfasilnya dari kata hunna. Nah, ketika digabungkan menjadi domir muttasil, baitun ditambah hunna, baitun ditambah hunna, nah akan menjadi seperti ini. Ingat ketika disambungkan tanwinnya jadi hilang. Baituhunna, rumah mereka atau rumah dia 3 orang perempuan. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, jadi yang berubah hanya yang menunjukkan 1 orang saja. Hiya berubah jadi ha. Nah, untuk yang lainnya ini sama dengan domir munfasil ini, hanya saja diletakkan di akhir kata. Seperti itu anak-anak ya, insya Allah bisa dipahami. Baik, Bapak akan tuliskan
Arti-artinya ini baituhu berarti rumah dianya berapa? Satu orang perempuan. Atau bisa juga kita menyebutnya rumahnya seorang perempuan. Nah, satu orang perempuan di sini adalah pemilik rumahnya ya. Nah, kemudian ada rumah dia dua perempuan atau rumahnya dua orang perempuan. Nah, di sini pemilik rumahnya dua orang yaitu huma ya. Nah, di sini kemudian yang ketiga rumah dia tiga orang perempuan, atau kita juga bisa menyebutnya jika orangnya lebih dari dua, rumah mereka. Bisa tiga orang atau banyak ya. Nah, jadi rumah mereka. Nah, mereka bahasa Arabnya apa untuk perempuan? Hunna. Nah, ini disambungkan seperti ini, jadi baituhunna, rumah mereka. Nah, jadi kesimpulannya yang berubah hanya yang hiya saja menjadi ha ya. Nah, kemudian tadi juga yang muzakkar yang berubahnya hanya yang huwa saja menjadi hu. Nah, ini untuk yang perempuan hiya menjadi ha. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak. Sekarang jadi kesimpulannya yang berubah itu hanya yang menunjukkan satu orang saja untuk dhamir muttasil yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan orang ketiga, yaitu dia. Dari kata huwa, dia satu orang laki-laki akan berubah menjadi hu ketika dalam bentuk dhamir muttasil, yaitu dhamir yang diletakkan di akhir kata ya. Nah, untuk hiya dia akan berubah menjadi ha. Nah, untuk huma ini tidak berubah. Huma itu bisa dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan. Lihat, tidak berubah. Nah, untuk dia tiga orang laki-laki atau mereka tiga orang laki-laki menjadi dari asalnya hum menjadi hum, tidak berubah. Nah, untuk yang perempuannya dia tiga orang perempuan atau banyak perempuan, hunna ini juga tidak berubah, hunna. Nah, jadi yang berubah itu hanya yang menunjukkan satu orang saja, hu dan huwa jadi hu, hiya jadi ha. Untuk yang lainnya sama, ini tidak berubah. Hanya berbeda letak penempatan katanya saja menjadi di akhir kata. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, baik. Mungkin sekian saja penjelasan dari Bapak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti tanyakan ke Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.